Yapentra, Yayasan Pendidikan Tunanetra Sumatera, didirikan pada tanggal 20 April 1977 oleh Notaris Walter Siregar, pada saat itu seorang notaris di Medan. Pendirinya adalah Gereja Kristen Protestan Indonesia, GKPI, yang berkantor pusat di Pematang Siantar, dan Gereja Pentakosta di Indonesia yang berkantor di Jalan Asahan Pematang Siantar, dan satu badan Hildesheimer Blinden Mission di Jerman. Pada saat itu dia diwakili oleh Bapak Wolf. Yayasan ini didirikan dengan tujuan untuk satu tempat lembaga bagi penyandang disabilitas netra yang memiliki gangguan penglihatan untuk belajar secara formal dan juga mengikuti pelatihan untuk keterampilan sebagai modal mereka untuk hidup mandiri. Maka tujuan daripada Yapentra ini adalah supaya penyandang disabilitas netra memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk hidup mandiri di masa depan dan tidak lagi menjadi beban di keluarga maupun beban masyarakat. Pada saat ini karena pandemi ini, pada bulan Maret 2020 kita memiliki anak 69, tapi pada saat ini karena pandemi ada yang menarik diri, ada yang keluar, sehingga saat ini siswa kita ada 64 orang. Mereka semua berasal dari kabupaten, daerah-daerah di Sumatera Utara. Ada yang juga dari Pulau Nias, Pulau Mentawai, Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara, dan semua daerah di Sumatera Utara. Dan ada juga yang saat ini ada siswa kita berasal dari Lampung. Dan mereka semua mengikuti jenjang pendidikan secara formal dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Dan ada juga mereka juga mengikuti pelatihan vokasional, musik, vokal. Ada juga kita buat di sini studio untuk mereka bisa berlatih menjadi penyiar radio. Tempat mereka juga untuk merekam karya-karya musik dan vokal mereka. Kita namakan memang studio ini Blind Make Radio. Jadi artinya visi kita adalah untuk nanti satu saat kita bisa memiliki stasiun radio untuk menyiarkan program-program di Yapentra ini dan juga pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan disabilitas. Dan yang kedua, melatih, memberikan wadah bagi disabilitas netra siswa kita untuk menjadi penyiar radio. Ada juga beberapa keterampilan lain, ya, untuk membuat sapu, membuat paving block, membuat karya-karya, misalnya buat mainan-mainan kunci, dan ya apa saja yang mereka inginkan kita siapkan. Program utama adalah pendidikan formal, ya, pendidikan SD sampai perguruan tinggi sesuai dengan kurikulum yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Ya, pada saat ini kita berbasis asrama pada saat ini, dan itu sudah dimulai sejak berdirinya Yapentra ini. Jadi anak-anak tinggal di sini, belajar di tempat ini. Dan bagi yang integrasi berangkat pagi, pulang siang atau petang setelah mereka selesai mengikuti pelajaran. Jadi kita siapkan di sini asrama dan sarana-sarana olahraga dan sarana pelatihan-pelatihan. Ada juga di sini chapel yang juga setiap pagi tempat mereka untuk ibadah pagi dan ibadah minggu dan ya hari-hari besar seperti pengajaran Kristen lainnya. Ya, data yang kami miliki mungkin sampai Januari 2021 ini, lebih dari 270 orang alumni kita. Mereka ada yang bekerja
jadi pendeta, ada yang penginjil, ada yang guru, ketepatan ada guru juga di sini, ada juga PNS di 2 orang di Padang, ada juga yang bekerja sebagai juru pijat, masseur. Mereka membuka panti-panti pijat, dan ada juga 1 orang sekarang menjadi pemusik di satu gereja di Jawa Barat. Ada juga yang atlet, ada ini Wilma namanya, dia menjadi atlet nasional sekarang dalam cabang catur. Jadi di Para Games dia selalu mendapat medali emas, termasuk di Asian Games baru-baru ini. Pada saat pandemi sekarang ini, kurang lebih 1 tahun kita belajar sekarang secara daring. Mulai bulan Maret, siswa kita sudah kita antar pulang. Jadi kita mengantar siswa itu pulang ke tempat orang tuanya masing-masing yang bisa terjangkau. Jadi supaya tidak memperkecil kemungkinan penularan COVID ini kepada siswa. Jadi pada waktu itu kita mengantar mereka ke tempat mereka masing-masing, ke daerah Tapanuli dan ke daerah Sidikalang dan sebagainya. Tetapi yang ke Nias kita tidak antar. Nah, setelah itu dari sekolah ini kita membuat pembelajaran jarak jauh dengan siswa ya Pentra. Tetapi masalah kami, mungkin juga masalah sekolah secara umum ini adalah bagaimana siswa itu menggunakan teknologi sekarang, apalagi yang tunanetra. Memang sebagian tunanetra sudah tahu menggunakan teknologi itu, tetapi sebagian juga tidak mengerti sama sekali, atau bahkan keluarganya tidak punya. Mungkin keluarga di rumah itu hanya punya HP yang tulalit, ya seperti itu. Nah, lalu itu kita data, semua kita data berapa yang bisa kira-kira menggunakan WA, paling tidak yang paling sederhana, WA itu kita data. Nah, kemudian setelah kita data, ada kurang lebih separuh lah dari siswa kita, 68 orang di sini, kurang lebih ada separuh yang bisa mengikuti PJJ ini. Jadi itulah yang kita lakukan sejak Maret sampai sekarang ini. Jadi bahkan ujian pun kita melakukan PJJ juga, karena memang dari pemerintah juga tidak dituntut apa-apa dari kita. Yang penting ada pembelajaran kepada siswa itu, tidak menuntut kurikulum harus selesai. Yang penting kita ada komunikasi dan sosialisasi kepada anak-anak tentang PJJ ini. Itulah yang kita lakukan pada masa sekarang ini. Jadi guru yang jumlahnya di sini ada 14 orang, itulah yang dilakukan guru dari rumah, memberikan pembelajaran ke siswa di rumah mereka masing-masing. Jadi walaupun ada 1, 2, 3 orang tidak mengikuti PJJ ini, tetapi kita akan memberikan semaksimal mungkin bagi mereka yang bisa. Kita tidak bisa memaksakan. Kalau memang mereka tidak bisa, ya kita juga cari solusi bagaimana kalau tetangga, pinjam handphone tetangga, handphone pendeta atau siapapun itu ya, yang bisa membantu dia untuk bisa mengikuti pembelajaran ini. Ya, jadi setelah itu kita memikirkan bagaimana kita bisa menjangkau siswa kita ini, karena udah berbulan-bulan, Maret, April, Mei, Juni, lalu kami pikirkanlah, kami rapatkanlah bersama Bapak Direktur dan guru-guru di sini, bagaimana kalau kita mengunjungi mereka. Jadi kami lakukanlah itu kunjungan siswa sekali sebulan. Jadi kami tetapkan satu tempat, misalnya Siantar sekitarnya, ditempatkanlah itu dalam satu tempat. Jadi kita tidak menjangkau satu persatu ke rumah, tetapi kita membuat titik kumpul di mana anak-anak itu bisa kumpul. Misalnya daerah Toba dan sekitarnya ditempatkanlah di mana gitu. Misalnya Parapat di mana. Jadi kita sepakati bersama dengan orang tua siswa di mana kita bisa bertemu dengan mereka. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Moses Sirait. Ya, saya kuliah di Stakpen, atau sekarang namanya dirubah menjadi IAKN, Institut Agama Kristen Negeri di Tarutung. Jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 2, masuk tahun 2020, bulan 9 tanggal 16. Ya, tanggal 16. Dulu masuk di Pentra saya umur 2 tahun, belum bisa makan, belum bisa jalan, belum bisa mandi. Ngomong pun hanya pakai kecap ABC aja atau makan biskuit gitu. Jadi di sini semua saya pelajari. Segala macam ilmu di sini saya tahu.
belajar berjalan, belajar makan, belajar menulis, membaca, semua pelajaran baik hard skill maupun soft skill, itu pelajaran kepribadian saya belajar di tempat ini. Kalau untuk Yapentranya sendiri sih, ya mudah-mudahan semakin maju. Terus Yapentra ini kan antar lintas budaya dan agama. Jadi saya berharap semua agama bisa masuk di sini dan ibadahnya difasilitasi. Walaupun nggak semua, misalnya kitab sucinya ada di sini, kayak di sini kan ada Alkitab dan ada Al-Quran Braille. Nah, ya mungkin kedepannya bisa difasilitasi, mungkin ada Veda atau Tripitaka gitu, dan ya guru-guru agamanya juga bisa difasilitasi, ya, bisa ada di sini, baik guru agama Islam, guru agama yang lain-lainnya gitulah. Harapan ke depan untuk disabilitas, ya kalau disabilitas ya bisa mudah dapat kerja, pekerjaan gitu, dan ya pemerintah jangan cuma memperhatikan segi pendidikan aja atau segi ini. Kalau pendidikan mah ya disabilitas sudah bisa dibilang udah canggih ya, udah sama seperti orang melihat, tapi lapangan kerja masih kurang gitu. Selamat sore, salam sehat dari saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Lasmeida Bortasoid. Saya bekerja di Yapentra sebagai ibu asrama dari anak-anak Yapentra. Kegiatan anak-anak di Yapentra setiap harinya mulai dari bangun pagi. Setelah bangun pagi, anak-anak itu melakukan kegiatan berdoa dan lanjut merapikan tempat tidur masing-masing, dan mereka melanjutkan kegiatannya dengan mandi. Setelah itu kami melanjutkan kegiatan kami dengan ibadah pagi yang ada di yayasan juga di chapel yang setiap harinya kami lakukan. Setelah itu anak-anak kami tepat pada pagi hari jam 6.15 sarapan pagi dan dilanjutkan dengan kegiatan bersekolah. Kegiatan anak-anak kami ini di yayasan ini adalah kegiatan sekolah. Kalau di mana mereka dari pagi sampai siang hari berada di sekolah mereka masing-masing, karena anak-anak kami ini dari berbagai macam sekolah. Ada di sekolah di Yapentra dan ada juga di inklusi. Kegiatan anak kami di Yapentra kegiatan berbasis asrama. Di asrama mereka dapat melakukan kegiatannya dengan sendiri, dipandu dengan ibu asramanya. Seperti murid baru yang ada di Yapentra, kalau baru datang di Yapentra pasti didampingi oleh ibu pengasuhnya, karena mereka datang di Yapentra tidak bisa melakukan apa-apa, seperti mandi harus didampingi sekaligus diajari sama ibu-ibu pengasuhnya. Dan anak-anak kami ini tujuan daripada Yapentra adalah di mana anak-anak kami ini memandirikan anak-anak ini supaya bisa mandiri dan bisa melakukan kehidupan kesehariannya sendiri. Dan anak-anak kami ini mulai dari dini diajari, mulai dari mandi, mencuci, menyetrika, dan sekaligus membersihkan asrama masing-masing. Yang terpenting bagi mereka adalah kemauan untuk selalu melakukan kegiatan dan mau belajar melakukan sekecil apapun untuk mereka sendiri. Ya, kita bersama dengan lembaga-lembaga yang bernaung di JKLPK selalu membicarakan tentang undang-undang tentang hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah dikeluarkan, dan turunannya peraturan-peraturan pemerintah sudah banyak yang dikeluarkan. Kita tunggu implementasinya sampai ke daerah. Memang di daerah kami ini, Deli Serdang, perda untuk disabilitas sudah diterbitkan Desember 2019. Kita sekarang sedang menunggu
turunan-turunan peraturan-peraturan dari bupati untuk implementasinya. Di tingkat Sumatera Utara, di DPRD Sumatera Utara belum juga menerbitkan perda untuk disabilitas. Kita doakan itu akan terjadi. Di Karo sepertinya sudah ya, mungkin sudah, dan ditoba karena ada teman kita dengan berjejaring di JKLPK, Pak Mestika Ginting dan Pak Osten Matondang di Toba, Pak Mestika Ginting di Karo juga memperjuangkan supaya perda disabilitas di kabupaten masing-masing bisa terbit. Dan teman-teman kita, jejaring kita di JKLPK sangat aktif mulai tahun 2018 untuk memperjuangkan ini di Sumatera Utara, termasuk juga dari Seknas juga membantu kami untuk itu.